Mawar dan Ucup tuh juga nyantai aja, tahu gitu. Mereka kayak putus terus gak yang blok-blokan segala macam kayak gitu, biasa aja. Gitu Rasanya yang paling berbahaya adalah ketika salah satu diam-diam masih sayang sih. Iya. Nanti ada ketidakrelaan di situ, ada rasa persaingan di situ. Nah, tapi kalau misalnya kayak putus, kita mau putus menjaga jarak sama mantan. Terus milih opsi buat kayak ngeblokir semua sosial media dia, kayak gitu-gitu. Itu termasuk gak dewasa apa gimana? Karena banyak banget yang kayak misalnya, kok di blok sih, kayak gak dewasa banget sih lo, kayak gitu-gitu. Kita kan udah kenapa masih harus bla 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 gitu. Aku nggak terlalu paham ya kalau yang soal blok itu bagus apa enggak. Tapi rasanya paling bener kalau selesainya ada closure aja sih, kayak ya udah gitu. Ya closure sih. Ya kalau blok kan kayaknya kayak nggak ada closure aja kan. Ya kalau misalnya kayak nggak ditutup gitu chapternya. Kalau di blok kan kayak gue kesel sama lu nih gitu. Kalau misalnya closure tapi sambil kayak ngegas gitu dua-duanya. Terus tapi jelas tuh, misalnya kayak berantem gitu. Kayak misalnya putusnya tuh berantem kayak, ya udah lo kalau mau misalnya kayak gini kayak gitu. Terus udah putus nih, clear, putus. Blok kayak gitu. Kalau buat aku ya, hidup tuh terlalu singkat untuk punya musuh sih. Kalau ngeblok itu berarti kan ada permusuhan ya. Tapi gimana kalau misalnya dari POV? Karena kalau misalnya Mawar nih, Mawar lagi nih. Mawar lagi. Karena kalau si Mawar tuh ngerasa ketika dia udah putus nih, kayak misalnya dia tuh langsung hapus semua foto-foto si Mawar dengan mantannya. Oke, atau di archive biasanya. Hapus sih. Hapus, oke. Legit hapus itu. Hapus. Nah, hapus udah gitu, sosial media tuh bisa dia blok. Karena si Mawar kayak pengen nggak mau lihat muka dia. Tenang aja, iya. Kayak ya mungkin masih ada sakit hati atau misalnya kayak gimana gitu, gak mau ngeliat ada muka si. Nah berarti kan putusnya sakit hati kan. Putus sakit hati kan berarti gak ada selesai kan. Kayaknya paling bagus kalau selesai sih menurutku. Sehingga kalau suatu saat ketemu lagi di jalan masih bisa kayak, apa kabar? Baik. Oh iya, gimana semua baik gitu loh. Kayak takarannya itu sih, ketika kamu bisa papasan di jalan terus kayak, oh iya ya itu kayak takaran yang putus yang baik tuh menurut aku kayak gitu. Kayak udah selesai, tapi kalau suatu saat ketemu di mall gitu, kayak gitu, masih gitu. Bukan yang dia lagi gue lewat situ kali ya gitu. Menurutku takarannya itu sih. Nah tapi kan aku nggak bisa berbicara untuk banyak orang ya, karena ada aja yang dianya dibikin sakit hati kan, kayak pasangannya selingkuh lah atau apa segala macam ya kan, bisa aja kan. Nah cara dia bereaksi kan bisa macam-macam tuh, dengan ngeblok gara-gara sakit hati ya bisa aja. Tapi kan tetap gak ada closure kan ujungnya kan. Masing-masing orang menyelesaikan hubungan mereka dengan caranya sendiri-sendiri. Tapi aku gak bisa ngejudge untuk bilang bahwa itu tidak dewasa atau tidak. Karena kita gak pernah dalam posisi diperlakukan seperti apa dengan orang ini gitu loh. Beda-beda juga ya tapi. Iya, jangan-jangan cara dia bereaksi terhadap patah hatinya adalah dengan ngeblok. Karena dia udah sesakit itu, kan kita gak pernah tahu. Dia butuh waktu untuk memproses apa yang terjadi dengan diri dia dan hubungan dia gitu. Karena tadi aku baru cerita lagi, aduh, ada orang nih, ternyata pasangan dia tidak seperti yang diharapkan. Bukan, selama ini diperlihatkan. Maksudnya? Ternyata kerjaannya palsu. Ternyata suka bohongin orang. Tapi kalau sama dia, udah pacaran nih, kelihatannya sangat baik hati gitu. Ternyata di belakang ini banyak yang bilang, ternyata lu ditipu, diomongin, ini dia tukang nipu, duitnya pakai buat nipu. Nah itu kan sakit hati tuh pasti tuh. Kayak anjir gue dibohongin. Nah mungkin kalau itu ngeblok jadi masuk akal gitu loh. Karena gak bisa dapat closure juga, udah keburu. Udah lu sana gitu loh maksudnya. Kayaknya itu yang paling menentukan sih. Responnya sewajar apa. Rasanya kalau udah sampai digituin orang ngeblok kayaknya wajar sih. Iya, wajar banget sih. Cuman kalau aku pribadi, karena aku pernah lah, bukan soal cewek ya, pernah lah dikecewakan oleh orang. Dikecewakan tuh bisa macam-macam ya, bisa ditipu, bisa pernah lah, aku pernah ngalamin itu. Tapi aku tipe yang kalau aku digituin, aku tidak mau berhubungan lagi sama orang itu selama-lamanya. Dengan cara aku menganggap dia tidak ada. Jadi yang lebih parah dari membenci orang adalah dengan menganggap dia tidak pernah ada wujudnya. Itu yang lebih menyakitkan daripada dibenci menurutku, untuk dianggap tidak ada. Jadi itu adalah level dimana tertinggi aku ngerasa kesel. Ketika aku menganggap dia tidak ada keberadaannya di dunia ini. Karena aku pernah ditipu dia, katakanlah gitu. Nah sehingga ngeblok jadi nggak ada dalam kepalaku untuk ngeblok orang ini. Yang penting
Orang dia gak ada, ngapain gue blok? Gitu loh maksudnya kalau aku. Iya ya, keren aja. Kenapa keren? Gak apa, aku baru kepikiran aja kayak gitu. Bener Iya kan? ya. Iya, yang lebih menyakitkan dari dibenci orang adalah dianggap tidak ada. Itu lebih sakit. Karena bahkan dalam pikiran kita aja dia gak ada di situ tuh. Gak ada. Iya ya. Karena gue gak mau ngasih lo ruang di kepala gue. Udah, GG anjay. Wah, deep Ya, banget. tapi artinya apa? Artinya kalau kayak gitu gak usah sampai blok. Kalau aku gak akan ngeblok orang-orang ini. Kalau misalnya udah kesel banget gitu ya. Ya mau udah gak ada aja. Udah. Kalau ngeblok kan masih ngasih ruang di kepala. Iya bener. Ada Masih- effort. masih gitu. dipikirin. Iya. Masalah ngapus foto ya udah, hapus mah hapus aja. Kan itu kan bagian dari meniadakan keberadaannya, katakanlah gitu. Iya betul. Iya, tapi kalau sampai ngeblok tuh kayak kamu masih ngasih ruang itu. Apalagi masih ngomongin. Oke. Misalnya udah 3 tahun, misalnya 3 tahun sakit hati, datang ketemu orang, dulu tuh dia sama. Nah, itu kan kayak Masih kepikiran. iya. Nggak usah lah dikasih tempat lah gitu. Lanjutin hidup aja. Kalau buat aku. Nah, artinya dengan si 2 orang ini ya kalau emang putusnya dapat closure yang baik ya mungkin tinggal dilihat aja gitu. Siapa yang masih sayang mendingan kita jarakin gitu menurutku sih. Karena kan siapa tahu si Mawar punya datang orang baru dalam hidupnya. Terus dia ngelihat kayak ih Mawar kok masih dekat sama si Yadi ya gitu. Malah jadi nggak pengen. Pertanyaan terakhir. Ya. Masih berkaitan sama pembahasan tadi. Kamu bener-bener deh si Mawar ini nih. Mawar. Ya Mawar. Tapi ini gak ada hubungannya sama Mawar. Oke. Aku kepo aja. Oke. Menurut kakak, kalau misalnya orang yang selingkuh itu wajar gak dimaafin atau dikasih kesempatan lagi? Apa kayak kan selingkuh itu penyakit katanya, udah bener-bener gak bisa berubah gitu. Tapi banyak juga orang di luar sana yang ngasih kesempatan ke pasangannya buat ya udah boleh gitu. Aku sih ngerasa di luar itu semua ya. Ada peribahasa dari Australia. Katanya jangan beli sepatu di toko kiwi. Atau sebaliknya, jangan beli kiwi di toko sepatu. Kamu tau kiwi gak? Buah kiwi ada bulunya. Tahu. Aku biasa makan sama kulit-kulitnya tuh. Iya. Gak tahu sih. Enak kok, enak. Coba deh. Nah, artinya kalau milih pasangan, kalau tahu ada yang gak disuka, ya udah nggak usah sama dia. Itu argumen dari si peribahasa itu. Ini di luar semuanya. Jadi kalau nggak suka pasangan yang bangunnya siang, ya jangan dipacarin. Ya, kalau nggak suka pasangan yang kayak gini, ya jangan diinin. Kalau merasa punya, kalau kamu ngerasa dia, kalau kamu bisa menerima bahwa dia punya kesempatan buat tumbuh, suatu hari dia bisa bangun pagi, yang selama ini bangun siang terus dia bangun pagi, ya nggak apa-apa, coba aja dijalanin. Tapi jangan kecewa kalau itu terjadi lagi. Itu takarannya gitu. Makanya kalau PDKT mending lama aja buat lihat dia kayak gimana. Cara dia memperlakukan pelayan, jangan-jangan dia ketus, mau nggak sama punya pasangan orang yang ketus sama pelayan. Kalau dia apa dikit marah, mau nggak punya pasangan yang kayak gitu. Nah, kamu kan punya kriteria-kriterianya sendiri, mau punya pasangan yang kayak gimana. Jadi itulah. Tapi ya jangan pernah ngarep orang bisa berubah segitunya gitu. Tapi bisa berubah. Ya kalau aku dalam konsep bahwa kayak aku nikah sama Nisa ya karena aku terima Nisa ya emang kayak gitu aja orangnya gitu loh. Nah yang jadi celaka adalah orang punya harapan dia akan berubah gitu. Itu jangan justru. Kalau kamu ngeset ekspektasi ke orang setelah berlebihan ya itu ujung dari sakit hati karena kita ekspektasinya berlebihan ke orang itu. Iya sih. Gitu. Dalam kasus apapun ya, mau selingkuh lah, mau apa segala macam. Iya. Kalau emang pernah sekali ya udah nggak usah gitu misalnya. Pertanyaan tambahan apa? 1. Pertanyaan tambahan. Kakak setuju nggak kalau level tertinggi dari mencintai seseorang itu adalah merelakan? Kamu dapat dari mana sih yang kayak gini-gini nih? Tadi di WC kepikiran. Level tertinggi dari mencintai adalah merelakan. Iya aku setuju. Rela untuk menerima dia apa adanya itu 1. Oke.
Rela kalau dia sama orang lain. Nah ini perdebatan nih. Tunggu ya, aku pikirin dulu ya. Rela kalau dia sama orang. Nah ya itu tuh banyak tuh yang kayak gitu. Level tertinggi mencintai seseorang dan merelakan. Oh oke. Aku tahu. Aku setuju karena kalau kita sayang sama orang dan suatu hari kita nggak jodoh sama dia, kita punya harapan dia lebih bahagia di luar sana. Itu kayaknya betul level tertingginya itu. Jadi sama kita dia nggak bahagia, tapi semoga mungkin aja kamu sama orang lain kamu jauh lebih bahagia gitu. Iya, dan it's okay. Itu level tertinggi mencintai, betul. Tapi aku curiga kata-kata itu dipakai untuk orang-orang yang memang sering ditolakin cewek atau cowok. Kenapa? Karena dia merasa lebih hebat kan, kayak oh gue gak apa-apa ditolak dia. Ini level tertinggi. Padahal emang gak dapet aja. Padahal emang gak dapet aja. Tapi hidup aku itu ya dulu ya, itu penuh dengan penolakan, betul. Dan aku banyak dalam posisi-posisi yang kayak gitu. Oh yang kayak gak apalah aku merelakan dia gitu. Dari SD naksir cewek, ditolak sama cewek, dibilang norak sama cewek. Baru mau deketin doang udah diketawain sama teman-temannya. Kayak ngerasa kayak bilang bahwa lu tuh nggak nyadar ya lu nggak pantas gitu loh. Oh. Iya benar. Sebagai anak yang paling culun di sekolah kan, tahulah aku adalah punya momen-momen itu. Dan pernah ada momen di mana aku sempat ngomong gitu juga ke teman-teman, ke diri sendiri, bahwa gue nggak apa-apa kok dia sama orang lain, karena gue ngerelain dia, gue sayang sama dia, jadi gue rela dia sama yang lain. Tapi pernah nggak kakak yang di hubungan terus ya itu tadi nggak bisa lanjut, terus akhirnya kakak kayak yaudah kakak ngelepasin dia aja kayak gitu, tapi itu adalah bentuk cinta kakak ke dia gitu? Kalau konteksnya naksir sih sering banget, karena nggak pernah dapat kan dulu. Tapi kalau udah jadi pasangan enggak? Kalau jadi pasangan enggak sih, maksudnya pasti selalu ada diskusi yang masuk akal gitu. Dengan alasan macam-macam ya untuk hubungannya berhenti ya. Tapi kalau aku ngerasa justru aku banyak ngalamin momen itu ketika naksir cewek dulu. Naksir idola di sekolah, anak geng paling populer di sekolah. Terus kita ngerasa kayak kayaknya gue nggak dapet deh gitu. Terus ya udah gue relain dia. Itu pernah. Aku pernah ngelihat yang kayak di X gitu yang lagi rame, misalnya kayak misalnya udah pacaran lama, terus udah gitu si cowoknya ini belum bisa ngelamar ceweknya kayak gitu. Udah Tapi pacaran lama nggak bisa ngelamar. Iya belum bisa ngelamar, ya mungkin karena belum ada budget segala macam kayak gitu. Aku mau memantaskan diri. Iya, tapi tiba-tiba si cewek dijodohin. Aduh anjir, sama cowok. Lagi. Ada lagi teman gue kayak gitu. Sama cowok yang katakanlah mungkin lebih mapan dari pacarnya kayak gitu. Terus di situ akhirnya dia harus merelakan pasangannya. Itu menurut kamu gimana? Tapi kalau misal aku di posisi kamu di posisi cewek deh. Oke. Aku nggak tahu sih, entah itu mungkin karena ya entah kadang kan orang tua kan mau yang terbaik mungkin buat anaknya tahu kayak gitu. Cuman kalau misalnya soal perasaan kayaknya nggak bisa bohong ya, kalau misalnya kita emang sayang sama pasangan kita, bukan Terus sama kamu gimana sebagai yang ini. Cewek dilamar cowok yang sangat mapan ini? Terima gak tapi? Aduh aku bingung lagi. Iya kan? Bingung banget sumpah. Iya kan? Tapi ada juga yang mungkin berpikir kayak realistis gitu, kayak ya udah kalau misalnya ya gue jelas gitu sama, misalnya pacaran udah 10 tahun gitu, lu gak nikahin gue, terus yang ini kayak mapan dan ya udah mau nikah kayak gitu. Tapi banyak aja loh kak, yang ada aja yang dia ngambil tawaran tersebut terus pisah dengan baik-baik. segala alasan ya. Dengan segala alasan, betul. Dan mungkin pasangannya juga kayak ya udah deh, kalau misalnya laki-laki itu bisa kasih kamu kehidupan yang lebih baik ke depannya, nggak apa-apa. Tapi ada cerita lain. Aku punya teman stand up komedian, nggak usah aku sebut lah orangnya. Ada teman stand up komedian, dia sama pacarnya, tapi memang pacarnya belum dilamar-lamar juga sama dia. Suatu hari hubungan mereka jadi nggak jelas, pacarnya ini dilamar sama orang lain yang lebih mapan. Nah dia masih stand up komedi lah, kadang ada job kadang enggak kan. Terus waktu itu dia cerita, dia datangin itu cewek, dia bilang enggak, gue maunya sama lu, gue akan jadi yang terbaik buat lu. Dia bilang kayak gitu. Dan habis itu mereka nikah, karirnya naik. Jadi artinya ada juga cerita di mana si cowoknya langsung kayak oke, dia dilamar orang yang lebih mapan, gue akan jadi lebih mapan dari dia.
Iya. Gue akan datang, percaya sama gue, gue buktiin, pegang tangan gue, kita bareng yuk. Saat ini gue belum siapa-siapa dibandingin dia. Tapi kasih gue, setahun 2 tahun gue akan jadi lebih dari dia. Dan terbukti. Dan berarti mereka sekarang sama-sama. Hah? Oh itu boleh aku tanya. Oh iya. Nanti aku jawab setelah kamera mati. Oke. Enggak, tapi berakhir baik sih. Maksudnya akhirnya berakhir indah aja gitu. Oke. Gitu. Tapi ada juga kayak gitu. Nah kayak semua tergantung ceweknya juga sih. Ini dunia ini segitu kompleks, dimana kita nggak bisa ngomong mana yang ideal, mana yang realistis. Maksudnya kita harus bisa bedain mana yang ideal, mana yang realistis gitu. Nah, karena semua orang punya hidupnya sendiri, semua orang punya pemikirannya sendiri. Sehingga kadang kalau aku lihat di X ada yang kayak gini, ada satu dihujat, satu enggak. Ada satu debat, satu enggak. Karena kita nggak pernah dalam posisi dia, kita nggak pernah tahu dilemanya apa sampai nerima yang mapan. Iya benar. Dilemanya apa sampai nolak yang mapan. Ada aja orang yang nolak yang mapan, balik sama pasangannya yang lama yang belum jadi apa-apa, terus dikata-katain kan, bego banget lu gini-gini, mending cowoknya buat gue kan gitu kan. Tapi kita nggak pernah dalam posisi itu kan. Betul. Makanya kadang aku kalau ngeliat yang kayak gitu-gitu, aku selalu berusaha memposisikan yang bikin gue bahagia dan yakin tuh apa, karena kita yang ngejalanin. Nah kamu kalau jadi perempuan dalam posisi itu yang harus kamu tanyain. 5 tahun ke depan gue bahagia gak dengan pilihan gue gitu kan. Kalau enggak, menikah hanya karena dasar lain selain kebahagiaan, jangan-jangan jalannya gak panjang gitu. Iya gak? Benar sih. Iya gitu. Anyway, ini pertanyaan kamu selalu deh soal cinta-cinta ini. Emang Gen Z ini ya dilemanya ya selalu kayak gini soalnya ya? kadang aku juga pernah ditanyain kayak gitu. Sama kayak mantanku atau pas lagi pacaran gitu. Gimana kalau misalnya nanti tiba-tiba ada yang lamar kamu gitu? Jawaban kamu adalah? Gak tahu lagi aku. Gak tahu, tergantung mapannya segimana ya. Definisi mapan gimana Ya kan, nih? tapi banyak juga cewek-cewek yang dia, enggak aku gak mau dijodohin, aku bakal temenin kamu sampai kamu nanti mantep. Oke, misalnya kamu jawab gitu. Terus datang cowok nih. Tapi bundaku gak setuju gitu, gimana ya misalnya? Nah makanya, misalnya kamu jawab gitu. Datang satu cowok nih, ganteng, Oke. baik, Oke. perhatian, Oke. punya 200 hotel di Indonesia. Sebulan kamu mau dikasih Bulanannya uang berapa belanja bulanan? bulanan 2 miliar lah. 2 miliar. Damn. Gimana? Itu yang cowok yang dijodohin sama aku? Iya, cocok banget. Cocok banget. Oh cocok banget. Cocok, sebanget-bangetnya cocok. Gas kalau cocok. Ya kan kakaknya ngomong cocok banget ya. Udah berarti. Tapi kan gak ada itu kayak ini udah lebih lama, ini nemenin aku dari dulu, enggak. Oh itu pasti ada pertimbangan lah. Tapi tetap gas. Bingung kan? Bingung kan? Emang bingung. Bingung tahu. Aku diskusi sama bundaku dulu. Bunda kamu bilang gas. Kayak bundaku juga gas sih. Iya susah sih. Makanya kita nggak pernah bisa ngejudge orang karena kita nggak dalam posisi dia. Tapi kadang juga misalnya di posisi kayak gitu, si ceweknya kayak, aduh aku berharap cowok itu kamu kayak gitu. Bisa aja kan? Kasian juga tapi cowoknya denger itu ya. Serba salah ya? Serba salah sih. Coba nih kita tanya kayak nonton. Iya. Kalau kalian cowok atau cewek lah ya, dua-duanya lah ya. Tapi kalau dilamar mah cewek. Hah? Kalau misalnya dilamar, tiba-tiba dilamar cewek. Cowok nggak ada yang dilamar. Jarang banget kan? Kayak maksudnya cowok dideketin lah sama cewek yang bisa ngasih 2M sebulan. Hubungan enak yang sih, aneh. jadi bapak rumah tangga. Ya, Iya. Jadi bapak rumah tangga, tapi udah punya pasangan yang lebih lama, tapi paling cocok. Tapi kadang kayak gitu cowoknya yang disalahin loh. Cowoknya kayak, lu nggak setia loh. Tapi kalau cewek kita masih agak kayak, kayaknya realistis, ya nggak sih? Apa nggak juga? Iya. Iya ya. Yaudah pada kasus yang tadi deh. Iya. Kasus yang tadi kira-kira orang milih yang mana? Tinggalin di komen deh. Ya, karena aku nggak tahu. Bantu Mawar memilih. Mawar.